pada waktu itu Budi Darwin and the Gang ini lagi money game yang kolaps. Ya mungkin kalau Budi zaman dulu kan apa sih ada penyakit apa sumbatan. Saya itu katanya kemarin naik cruise ke 3 negara katanya. Sampai satu kampung tuh bertanya itu, lo bener lo naik cruise? Iya bener ini gue naik cruise. Kok bisa? Even bupatinya bilang, masa kamu bisa naik cruise? Kamu siapa? Jadi satu kata Pak Ernest untuk menggambarkan perjalanan hidup Bapak saat ini. Perjalanan hidup, ikut istri. Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Oke, jadi hari ini kita kedatangan sosok inspiratif, founder dari AFC Life Science Indonesia, Bapak Ernest Prayudha. Ya. Gimana kabarnya Pak Ernest? Baik. Kemarin baru aja balik dari Makassar, ya, nyampe betul. jam 3 pagi ya Pak ya. Iya. Tapi udah hadir di acara podcast Deeper ini. Terima kasih banyak Pak Ernest. Sama-sama, thank you udah diundang. Senang sekali hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih Pak Ernest. Jadi Pak Ernest mungkin saat ini banyak sekali yang penasaran. Ya, di tengah banyaknya pilihan bisnis yang bisa digeluti, apa sih kenapa Pak Ernest memutuskan untuk membangun AFC Life Science di Indonesia? Oke, nah kenapa bangun AFC Life Science ya? Kalau mau dimundur lagi, sebenarnya ini nggak lepas dari peran istri saya, Helen. Oh, Ibu Helen, iya. Jadi waktu itu, ini mundur dikit ya ceritanya. Waktu itu kita udah di Amerika, hidup kita juga udah enak. Mobil kita S-Class gitu ya, zaman dulu ya. S-Class baru loh, zaman dulu. Rumah kita gede banget. Salah satu yang kalau di kompleks itu yang terbesar di situ gitu kan. Makanya saya dulu pikir ya udahlah, anak semua udah lahir Amerika, semua warga negara Amerika. Kita juga punya usaha yang cukup maju di sana gitu. Tapi tiba-tiba istri saya dapat sesuatu gitu ya, waktu dia kayak ada sesuatu yang bicara di hatinya bahwa kamu harus pulang gitu ya, kira-kira kayak gitulah ke Indonesia. Of course nggak langsung tiba-tiba ada suara audible, cuman kayaknya beberapa kali dapat konfirmasi kayaknya secara spiritual gitu ya. Dia dapat kayaknya ini ada apa nih, kok kayak harus pulang gitu. Nah, akhirnya kita minta beberapa tanda yang mustahil dan tanda itu digenapi. Jadi kita pulang. Waktu kita pulang pun waktu itu jadi ada satu mimpi yang konfirmasi terakhir itu bahwa kita tuh kayak Helen mimpi kita ada di kayak gelap gitu. Kita kayak ada suara angin dan itu gelap. Waktu kita tiba-tiba waktu melihat ke bawah itu seperti mulai ada lilin-lilin kecil nyala, lama-lama jadi terang. Pas dilihat itu ternyata peta Indonesia. Nah di situ makin kuat kami tahu bahwa kalau kami mau taat aja pulang, pasti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi gitu. Nah, akhirnya kita decide untuk kita percaya, kita udah doa juga, beberapa konfirmasi yang sangat sulit yang kita minta tandanya digenapi, akhirnya kita pulang gitu. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun berapa ya? 2011. Ya, Waktu pulang pun kita masih belum tahu apa itu yang harus dilakuin. Sampai akhirnya kita coba ini, coba itu, belajar import, belajar ini. Tapi somehow Helen udah bilang dari awal, ini kayaknya bisnisnya adalah either kita skincare atau suplemen buatan Jepang, karena dia emang suka banget produk buatan Jepang. Akhirnya kita cobalah ya gimana nih caranya gitu ya. Kita cari melalui kenalan-kenalan kita di Amerika, Chamber of Commerce Amerika juga sangat membantu waktu itu. Cariin partnership perusahaan yang bisa mau mencari distributornya untuk di Indonesia gitu. Akhirnya ketemulah beberapa pabrik gitu ya. Nah, awalnya kita jalanin retail dulu. Retail pun ya setelah 6 bulan, 1 tahun itu mulai terlihat hasilnya gitu. Kerja keras kita,
mulai menguasai retail gitu. Tapi tiba-tiba kita pikir ya udah ini udah ini kan gitu ya, oh kita mungkin di retail, tapi somehow di dalam hati Helen bukan ini bisnisnya. Bisnisnya tuh harus bisa membantu banyak orang. Bisa kita jadi terang gitu lah. Kalau sekarang kan retail ya cuman kita aja gitu lah. Yang nggak ada impact apa-apa ya, impact untuk keluarga kita aja gitu. Berkecukupan, ya mungkin pegawai-pegawai yang ikut bisa disejahterakan lebih lagi. Tapi that's it. Nggak ada menyentuh Indonesia. Mau gimana tuh kayaknya nggak ada masuk akal. Iya, nggak terlalu luas. Nah, kata Helen, visinya bukan ini. Apa ya? Saya juga bingung. Kita pikir lagi. Nah, dulu kita tuh waktu di Amerika ada orang yang bilang bahwa MLM ini sebenarnya konsepnya sangat bagus. Perusahaan bisa sukses kalau member-membernya sukses. Member itu bisa sukses kalau ya upline-nya bisa membantu downline-nya sukses. Jadi sebenarnya konsepnya bagus sekali. Tapi pada waktu itu sayangnya di Indonesia MLM itu tuh image-nya buruk sekali gitu. Produk yang dijual abal-abal, asal-asal. Terus yang penting mereka selalu menekankan adalah tentang perekonomian, tentang keuangan, tentang naik mobil mewah, tentang yang gitu-gitulah ya. Nah, tapi produk buruk gitu kan. Nah, kita orang yang mengerti produk, kita bilang di Indonesia ini belum ada network marketing yang benar-benar fokus gitu, berkolaborasi dengan perusahaan yang brandnya sudah established. Kebanyakan di Indonesia, kenapa MLM itu buruk? Yang pegang brand itu adalah ya owner ini menciptakan brand, lalu dia cari produknya bikin di mana, maklon gitu ya. Terus semua maklonnya juga bisa, semua orang bisa punya MLM, semua orang bisa punya brand gitu. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Cuman apakah ownernya cukup kuat menjaga brand tersebut? Itu yang kita pikir, oh kalau kita nanti suatu saat punya MLM, kita mending nggak punya brand sendiri, tapi kita pakai brand yang sudah established. Disitulah yang tersulit gitu ya. Mencari brand mana sih yang mau yang sudah established, dijadiin uji coba MLM gitu. Nah, disitulah yang uniknya gitu. Dan kita yakin banget kalau nggak ada campur tangan di atas itu untuk memanage semua ini secara spiritual, ada ini nggak akan terjadi gitu. Kebayang nggak sih? Coba kebayangan aja salah satu brand di Indonesia farmasi yang sudah go public kan ada beberapa, nggak usah disebut lah namanya, banyak gitu ya. Kita ke kantor dia, saya bilang, Bu, boleh nggak saya pakai brand Ibu jadi MLM gitu? Pasti kan kita panggilin security kali ya. Orang gila lah. Sudah pergi gitu kan. Nah, sama di AFC juga, tapi kita somehow sangat yakin. Kenapa AFC gitu ya? AFC Asayama Family Club. Namanya aja udah kayak ini suplemen sudah 53 tahun lalu ownernya membuat nama AFC Asayama Family Club. Kalau kita lihat perusahaan farmasi, mana ada sih yang namanya Family Club atau apa gitu ya. Dan somehow kita dulu waktu awal-awal konseping, kita bilang kita mau MLM yang beneran kayak di dalam sini nih family. Kalau zaman dulu kan network marketing no cross lining lah, apalah lo nggak boleh ini, nggak boleh semua tuh kayaknya bener-bener murni persaingan gitu. Nah, kita pengen bikin yang kayak family gitu, family kita bersama-sama, kita maju bersama, kita happy bersama gitu. Ada kekeluargaannya ya Pak. Bahkan kita waktu itu punya konsultan, karena kan kita belum ngerti MLM, jadi pakai konsultan yang untuk bikin sistem dan lain-lain. Konsultannya of course kita harus pilih yang sudah kredibel, yang pernah bikin MLM yang besar, dan itu nggak di Indonesia gitu. Nah, waktu dia bilang, hah, family concept gitu ya, mana ada MLM family concept, I don't think it's gonna work, dia bilang gitu kan. Who wants to, MLM about money, about Lamborghini, about that kind of stuff gitu. Family kayaknya nggak apa ya, susah katanya gitu kan. Tapi kita ya udah, itu bener kita mau sesuatu yang berbeda deh gitu. Dan kita selalu bilang dari awal, nggak semua orang welcome di sini gitu. Kita cuman mau orang-orang yang pilihan gitu ya. Kira-kira seperti lah zaman itu konsepnya. Jadi kalau misalnya kita membangun satu perusahaan network marketing di awal tuh biasanya ada leader-leader datang, dia nggak mau beli produk, dia maunya digaji yang lain-lain. Ya itu kita bilang, oh sorry no, di sini kita benar orang yang
komitmen, yang sangat yakin sama produk kita, yakin satu visi, yuk kita bangun sama-sama. Karena di dasar awal itu harus kuat gitu ya, kita harus terapin itu. Nah, balik lagi, kenapa sih kita mau membangun AFC itu pertanyaannya. Ini semuanya karena diawali dari satu mimpi itu. Maksudnya kita juga waktu itu nggak tahu kenapa AFC, kenapa MLM, dan saya yakin semuanya adalah jodoh-jodohan aja gitu ya. Memang Tuhan sudah kasih ini buat porsinya kalian. Waktu kita apply pun AFC nggak mau gitu loh. Waktu saya pertama kali approach, mereka bilang, gila ini mah kita brand sudah go public. Dia bilang, ini sudah established, ini sudah salah satu perusahaan suplemen terbesar gitu ya. Kita nggak akan mungkin bisa kasih brand ini untuk dijadikan uji coba, apalagi MLM. Dia bilang MLM itu sangat buruk gitu. Nah, cuman again kita yakinin mereka bahwa ini nanti kita komitmen mereka yang tetap awasin. Jadi sampai hari ini pun semua tindak tanduk kita di Indonesia itu tetap diawasin dan diaudit oleh AFC Jepang. Makanya kayak tidak boleh menggunakan brand AFC secara asal-asalan, tidak boleh overclaim di website. Nah, mereka tuh monitor. Kadang-kadang ada website tertentu yang ini tolong nggak boleh, ini against our policy. Ya kita terpaksa minta kominfo matiin gitu kan. Terus ya kita berusaha di online itu untuk tidak merusak reputasi AFC yang sudah dibangun selama ini gitu. Nah, kenapa pilih? Ya karena nomor satu kita punya misinya adalah menjadi terang buat Indonesia, gitu ya. Dan itu panggilan. Jadi udah bukan hobi, bukan keinginan, bukan cari kekayaan, tapi ini beneran panggilan yang istri saya dapat gitu. Ya. Jadi asal mulanya, tapi gimana kok sampai Pak Ernest bisa ketemu AFC dari seluruh company gitu kan? Ceritanya panjang. Kalau mau ceritanya panjang. Jadi awalnya memang kita belum kenal sama AFC. Kita tuh ada beberapa pilihan pabrik gitu. Nah, sayangnya waktu pabrik yang kita sudah akhirnya dia itu nggak suka kalau produk dijual di negara lain lebih bagus daripada di Jepang. Jadi kalau mau jadi distributor, produknya harus lebih sama atau lebih rendah lah gitu ya kira-kira. Kenapa? Karena dia bilang dia mau tetap produk yang made in Japan atau yang dipegang di Jepang itu semuanya yang terbaik gitu ya. Dia nggak mau ada yang gimana nggak lebih. Gitu sedangkan di kita di MLM itu harus produknya lebih bagus dari di Jepang gitu. Kalau nggak, misalnya gini, produk di network marketing itu ada bonusnya gitu kan. Bonus yang harus dibayarkan. Kalau misalnya harganya di Jepang misalnya 100.000, terus mau masukin ke Indonesia aja, kita mesti bayar PPN 10%, kita mesti bayar PPh 21%, kita mesti bayar biaya masuk. Jadi ada 3 komponen untuk mengimpor. Dari situnya aja udah mahal gitu. Jadi orang akan, kalau nanti kita bikin terkenal, orang akan ke Jepang dengan gampangnya dia beli produk ini gitu kan. Lalu bubarlah MLM ini kan gitu. Nah, jadi waktu kita mau kolaborasi itu nggak ada yang mau. Pas dari 10 perusahaan farmasi yang kita gaet, dan kita belum ngomong juga ini buat MLM gitu, nggak ada yang mau. Akhirnya kita terpaksa pilih satu. Kita akhirnya pilih satu perusahaan ini di Osaka. Ya udah, perusahaan ini kita kerjasama, sekalipun dengan berat hati, nggak maksimal kayaknya. Nah, dalam perjalanan kita pulang menuju Tokyo, karena hari itu tinggal 1 hari lagi, besoknya kita pulang. Nah, naik kereta Shinkansen, tiba-tiba kayak ada pabrik, ada AFC lah. Lewat kan, stop Shizuoka sebentar, habis jalan, ada tuh AFC. Somehow kayaknya, apa itu ya? Gitu. Belum tahu waktu itu. Belum tahu apa itu. Terus saya langsung tanya teman saya. Dulu Google tuh susah. Dulu waktu saya pertama kali sana, orang Jepang tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kalau sekarang semua udah bisa bahasa Inggris. Itu tahun berapa ya, Pak? Itu 2010. 2010. Susah banget. Jadi kita mau tanya apa, no English. Kalau sekarang semua ke stasiun kereta semuanya Inggris. Zaman dulu semuanya Jepang gitu. Dan Google tuh doesn't work. Google tuh kita mau Google apa gak ada yang keluar. Zaman dulu Google belum secanggih sekarang juga gitu kan. Dan belum ada translate zaman dulu kan. Jadi kita bingung what gitu ya. Nah,
akhirnya waktu kita lihat itu, saya mesti tanya sama teman saya yang ada di Amerika, tolong dong tanyain Chamber of Commerce ini apa sih. Akhirnya dia bilang, ini perusahaan farmasi juga. Gini, konekin, tiba-tiba ya bisa lah terkonek. Mereka bisa hubungin, dia bilang, ada nih orang yang bisa bahasa Inggris, besok kamu datang lagi pagi. Padahal si Helen nggak bilang, kita mau shopping terus pulang gitu kan. Terus kita bilang, kalau kita ke situ berarti kita nggak ada waktu shopping, gimana nih? Kata Helen, ya udahlah, coba ya kita ke situ. Kita akhirnya ketemulah sama si Oba. Kita dijemput di stasiun Shizuoka. Dia satu-satunya orang yang bisa bahasa Inggris. Karena dia dulu pernah kerja di Amerika. Sisanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris ya. Nah, akhirnya kita mulai ngobrol sama NVC, gue mau jadi distributor. Dia bilang, oh kebetulan gitu. Memang kita perusahaan farmasi yang salah satu yang terbesar. Dan kita selalu memang pengen growing ke luar negeri gitu. Karena dia bilang, orang Jepang itu aging population, dia mau keluar gitu ya, keluar. Dia punya, AFC itu punya pabrik di Korea, punya pabrik di Taiwan, bahkan dia punya pabrik di Cina juga gitu. Dia memang pengen nge-push nih agendanya suruh keluar gitu, visinya daripada chairman-nya gitu ya. Kalau perusahaan lain sombong, yang lain itu Japanese is number one, my market is Japanese. Selama ini aja gue nggak pergi, perusahaan gue tetap kaya kok gitu ya. Nah, beda visi. Tapi kan ini sekarang yang 10 tahun yang lalu mereka masih oke-oke aja. Sekarang mereka struggling, perusahaan-perusahaan yang kita dulu nggak pilih, yang mereka Japanese oriented. Karena makin aging gitu, makin nggak ada market. Sekarang mereka baru mau keluar gitu kan. Sedangkan AFC udah keluar udah lama gitu kan. Salah satunya yang presence-nya sangat kuat adalah di Singapura. Yang dia selalu menang penghargaan ini, penghargaan itu. Gede banget. AFC di Singapura itu salah satu yang terbesar gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu kita mulai berkolaborasi, tapi kita waktu itu mainnya retail dulu. Dia nggak langsung kasih nih AFC silahkan gitu kan. Dia lihat dulu ya. Dia kasih dulu brand terkecil dia, yang Ageless Bihaku Premium Nano Collagen gitu kan. Dia bilang nih, ini produk ini sedang cari distributor di Indonesia. Kalian kalau mau jalanin ini dulu. Dan waktu itu juga kita juga belum berpikir tentang MLM kan. Kita baru pulang juga, kita baru mau apa, bingung mau bisnis apa. Akhirnya ya udah kita lakuin untuk modern retail gitu kan. Kolagen di dalam botol, dan ini kolagen tertinggi waktu itu. Sampai sekarang pun Premium Nano Collagen itu adalah kolagen tertinggi dari Jepang. Dia nggak akan bisa bikin lebih tinggi lagi daripada 13.500 mg. Karena biasanya kan cuma 5.000. Nah, akhirnya kita mulai masukin retail dan mulai sukses gitu. Nah, satu kerja sama Jepang, kalau kita ngomong soal tentang distribusi gitu ya, atau tentang kerjasama, itu bukan Pak pinjem brand itu ya. Itu tuh benar-benar butuh lu beli di awal itu. Semua modal yang jadi kalau komitmen kamu yakin kamu bisa berapa gitu. Karena ada minimumnya. Ada satu kamu mesti bayar jaminan brand. Jaminan brand itu kayak contoh lah kita masukin brand-brand terkenal dari Amerika gitu. Dia kan nggak akan asal pilih partner. Pasti dia lihat dulu ini kemampuan keuangannya gimana. Komitmennya gimana. Nah, jadi memang dibutuhkan dana yang sangat besar sekali waktu untuk memulai semua ini gitu. Nah, dan kita dikasih coba dulu nih, ternyata ujian brand kecilnya sukses. Waktu itu kita masukin modern retail, sukses gitu. Nah, terus Helen, istri saya kembali diingetin bahwa, hey, ini bukan untuk make money ourselves, tapi harus bisa jadi impact dan dampak. Nah, akhirnya dari situ kita lihat, AFC ini kan brand, jadi memang sudah kerjasama sebelumnya gitu ya. Sudah kita pernah buktikan di retail bahwa ini beneran sukses. Nah, waktu kita lihat kayaknya network marketing ini ya yang bisa membuat orang terbantu gitu kan. Soalnya gini, kalau Anda mau mulai bisnis farmasi aja nggak usah yang terkenal lah ya. Mau beli apotek, franchise apotek. Saya punya temen yang punya beberapa franchise apotek. Minimum banget keluar tuh 2 miliar zaman dulu ya. Untuk stok obat, untuk kontrak tempat, untuk pegawai, untuk sistem, untuk ini itu segala macam, minimum 2M. Dan 2M tuh nothing, kecil dan buruk gitu ya. Satu rumah kecil dan buruk gitu. Nah, di AFC sendiri di Jepang kalau mau mulai bisnisnya keluar minimum 4M. 4M untuk dekor tempatnya, untuk izinnya, untuk barang-barangnya gitu. Saya lihat di sini. Karena kan saya sering sana, saya lihat wah mereka memang jual franchise
modern retail tapi brand AFC kayak di Singapura gitu. Saya bilang ini bagus sih. Tapi siapa sih yang punya 4M gitu kan? Iya, betul. Siapa sih yang mau meresikokan 4 miliar? Belum tentu laku juga gitu kan? Iya. Belum produknya banyak sekali dan izinnya sangat susah gitu kan? Saya pikir gimana kalau kita bisa gandeng AFC yang memang punya otak untuk mengembangkan AFC itu yang mahal tuh sebenarnya. Ada profesornya di dalamnya, ada dokter, ada inventor segala macam, brainnya. Kalau itu kayak kalau apa sih AI zaman sekarang itu kan chipnya gitu ya. Ada yang berpikirnya. Nah di AFC yang mahal itu adalah yang berpikirnya. Ilmuwan itu. Nah waktu kita ngomong pertama kali, gue mau jadiin AFC dong, kerjasama pengen pegang brand AFC dong buat di Indonesia. Oh welcome dia bilang. Tapi kalian bukan satu-satunya. Ada banyak sebenarnya yang mau gitu. Perusahaannya besar-besar juga gitu kan. Ya cuman kalian sudah bisa buktiin, jadi oke, kita willing kerjasama. Tapi waktu saya bilang ini konsepnya gimana? Konsepnya nanti direct selling. Dia pertama bingung, direct selling apa di Google? MLM? Dia bilang, nggak boleh. Karena ini udah 50 tahun, owner kita juga, sudah go public. Gimana pertanggungjawaban kami gitu, kalau misalnya sampai ada apa-apa gitu. Yang pertama ditolak terus, sampai setahun kita approach, akhirnya dia mungkin udah gerah juga gitu ya. Tapi mungkin dia melihat apa ya, determine kita nggak mau menyerah gitu ya. Kita terus ngomong positif, terus yakin, terus ini akhirnya kita dikasih uji coba gitu untuk oke, kamu dikasih 1 tahun untuk membuktikan gitu. Kalau brandnya aman, kalau apa. Nah begitu mereka sudah okein, saya juga ada satu lagi gitu saya. Ini produknya nggak bisa produk yang ada di Singapura atau produk yang ada di Jepang. Ini benar-benar produk yang benar-benar harus custom, eksklusif gitu. Dia sampai orang biasanya sudah saat dikasih untuk jadi distribusi, exclusive distribution, udah happy dia gitu. Ini kok masih minta lagi gitu kan. Nah untungnya mereka punya banyak inventor dan waktu mereka lihat datanya di Indonesia, oh memang Indonesia ini orang yang penuh penyakit degeneratif gitu kan, karena makanannya, karena lifestyle-nya gitu. Nah akhirnya mereka bilang ini memang paling cocok adalah treatment placenta gitu. Nah unfortunately placenta itu dilarang di Indonesia, which is haram. Nah, jadi katanya kamu nggak akan pernah bisa daftarin. Jadi zaman dulu adalah banyak perusahaan yang, ini placenta itu, placenta kuda, placenta apalah. Tapi waktu didaftarin di Indonesianya, plasentanya nggak ada itu. Jadi kan sebenarnya bohong juga gitu ya. Ini ngomongin plasenta tapi sebenarnya plasenta itu dilarang, gimana bisa daftarin gitu kan. Nah, tapi kebetulan waktu itu mereka ada baru kerjasama sama Tadashi Eto. Tadashi Eto ini adalah dia menemukan bahwa dia menciptakan satu buku, katanya salmon itu adalah godfish. Kenapa godfish? Semua dari badan salmon itu bisa kepake. Dari kulit untuk sepatu, gitu ya. Kan orang Ainu kan zamannya. Sepatu mereka tuh dari kulit salmon. Terus dagingnya bisa dimakan. Even tulang tengkoraknya itu di Jepang itu dibuat sebagai apa ya? Cartilage-nya tuh chondroitin untuk tulang dan joint. Untuk persendian. Semuanya ada manfaatnya. Jadi nggak ada yang tersisa. Nah, tapi yang paling the best-nya adalah telurnya gitu ya. Nah, kalau telurnya aja itu sudah penuh dengan khasiat, apalagi pembungkusnya menurut gitu. Dia teliti, mulai di situ dia melakukan penelitian itu bahwa pembungkus telur salmon ini ternyata kandungan bahan aktifnya lebih powerful daripada mamalia punya gitu. Plasenta manusia juga gitu ya. Plasenta manusia lebih powerful, ada detail-detailnya. Nah, dari situ dia bilang, mungkin kalau kamu mau, ini cocok buat Indonesia gitu. Karena ini halal gitu kan. Nah, akhirnya dari situ ya mulailah kita berkolaborasi dan akhirnya jadilah sampai saat ini. Sekarang luar biasa ya Pak ya. Jadi dari sekian banyak tantangan, apa sih prinsip dan nilai hidup yang Bapak pegang teguh sejak awal? Dan bagaimana Bapak menerapkan prinsip itu dalam AFC? Kalau sebenarnya prinsip yang paling dipegang teguh adalah memang kurang nyambung kayaknya, tapi prinsipnya adalah takut akan Tuhan ya. Itu yang menurut saya paling penting gitu ya. Dan ini adalah movement, ini adalah calling. Panggilan ya. Jadi kita setiap kali mau ambil apapun nggak bisa salah-salah gitu. Banyak MLM
hancur karena ownernya asal-asalan gitu ya. Betul. Ini uang yang namanya uang member itu kita nggak pernah sentuh sama sekali. Kita nggak investasiin, kita cuma depositoin aja gitu. Oke, baik. Kapanpun member mau tarik duit itu ada gitu lah. Itu harus itu yang paling penting, komitmen, Betul. tanggung jawab. Dan tahu bahwa ini adalah dititipin aja gitu lah. Betul. Ini bukan punya saya, bukan punya Niko, bukan punya Mike, bukan punya, ini punya semua gitu loh. Betul. Jadi kita nggak boleh asal-asalan mengelola gitu loh. Itu yang paling penting sih. Know this is calling, tanggung jawab, dan ini kayaknya kalau kita asal-asalan bisa mengganggu banyak orang gitu ya. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita mengelola keuangan yang sudah dipercayakan kepada kita ya Pak ya. Iya. Pokoknya nggak di sini kita udah bilang dari awal, shareholder maupun founder, CEO semua nggak boleh hawak duit gitu, nggak boleh rakus. Itu yang paling bahaya sih. Iya. Makanya kita selalu tekanin ya udah hidup biasa aja lah, nggak usah terlalu gimana ya, nggak usah terlalu di langit, untouchable. Kita makanya nggak push agenda itu yang untuk pamer-pamer kekayaan gitu ya. Di sini nggak, di sini ini family kita, wadah yang bisa kita sama-sama bangun, kita sama-sama sukses, kita sama-sama jaga gitu ya. Iya, betul. Dan saat ini kan AFC di Indonesia udah 7 tahun ya Pak ya. Iya. Kita udah mendapatkan 5 rekor muri, kita udah dapat penghargaan di Helmi atau Mimi Award, apalagi itu penghargaannya luar biasa ya Pak ya. CEO of the Year, MLM of the Year, Member Growth of the Year, dan juga Best Selling Product of the Year ya Pak ya. Itu semua di tahun 2024 Pak. Jadi banyak orang melihat kesuksesan AFC sekarang. Tapi nggak tahu perjuangan di baliknya. Nah, apa sih Pak tantangan terberat membangun AFC dari nol? Tantangan terberat membangun AFC dari nol. Apa ya? Tantangan terberatnya sangat berat sekali. Karena ini kan MLM pertama Pak, betul ya Pak ya? Jadi nggak ada background gimana. Tantangan terberatnya sebenarnya gini, waktu pertama kali membangun, kita cuma ada 5-6 orang, dan itu pun semuanya isinya keluarga gitu loh. Nah, saya mau cerita kenapa si istrinya Mike, Bu Pipi ada di dalam jaringan gitu ya. Kan mungkin kalau member nggak tahu, istrinya co-founder ada di dalam jaringan, ini nggak fair dong atau apa gitu kan. Nah sebenarnya zaman dulu waktu kita mulai AFC, kayak gak ada yang percaya. Niko zaman itu Niko belum ada juga, kita ini kita juga bingung gimana. Udah keluarga dulu lah yang jadi ini kan. Abis itu tapi kayaknya nggak jalan dan kayaknya gimana nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Terus si Helen doa, gimana nih ya? Apa yang harus kita lakukan itu? Kita agak bingung arahannya kemana nih. Terus waktu dia doa, dia dapat gini, tenang, Tuhan akan kirimkan special forces gitu untuk membuat ini jadi. Nah waktu itu datanglah Niko gitu di awal-awal. Dia kasih masukan, dia bilang ini harus digini. Itu kan dulu belum launching ya, makanya belum masih dalam tahap pre-launch lah gitu ya. Niko bilang ini sistemnya nggak boleh gini, dia yang handle sistem dan lain-lain. Akhirnya ya jadilah AFC sekarang gitu. Nah, Pipi itu tadinya semua keluarga member, isi awal-awal tuh ada mama saya, ada mamanya Helen, ada mamanya Mike gitu, ada semua ngejalanin gitu. Nah, zaman dulu ada 2 grup nih, cerita ada 2 grup ya. Ada grupnya. Ini nanti kalau nggak sesuai ini cerita aja ngomong lagi on ini ya. Ada grup Mike, ada grup Helen gitu. Kalau Helen dulu isinya ada teman-teman saya semua, teman gereja zaman dulu. Ada Sylvie Lim, Budi Lim, ada si Lavina ke arah sini. Kalau si Pipi kebetulan waktu itu dia mamahnya kenal sama Dr. Luigi. Nah, ini kunci awal mula kegerakan yang sampai selama ini ya. Dr. Luigi masuk, Pipi pertama bilang, Dr. Luigi ini loh apa sih agak-agak cowboy lah, gimana ya gitu. Cuman tapi justru dari Dr. Luigi ini waktu diceritain,
Oke, tante, dia kan tantenya ya, tante mamanya Pipi yang kan panggil, dok ini anak saya baru ini nih dari Jepang, cobain lah lihat ini. Oh ya siap tante, saya mau bantu karena ini pesan almarhum. Papanya Dokter Luigi bilang katanya kalau apapun itu ya kalian harus bantu nih keluarga ini karena keluarga ini yang bantu papahnya zaman dulu. Jadi Dokter Luigi mulai jalanin nih, di situ mulailah ketemu ini, terakhir baru masuk. Satu temannya Dokter Luigi menemukan gengnya Budi Darwin. Nah, pada waktu itu Budi Darwin and the gang ini lagi money game yang kolaps. Money game, zaman kita masuk, salah satu tantangan apa yang dulu ya, tantangan AFC di awal. Zaman dulu money game itu marak banget. Dulu ada manusia membantu manusia lah, itu ada apa ya banyak banget lah namanya ini dan orang tuh sudah kayaknya nggak mau produk gitu loh, jualan produk kita ini loh, itu apa sih dia dibuat investment lah. Kalau zaman dulu trading, trading. Nah tiba-tiba itu kolaps semua, ya mungkin kalau Budi zaman dulu kan apa sih ada penyakit apa sumbatan. Mungkin sumbatan pembuluh darah, sumbatan pembuluh darah. Kalau Budi mungkin karena ini kali ya, kalau sakit itu, masuklah ke Budi gitu, masuk ke Budi, terus ke Budi langsung bawa tuh semua tim money game-nya di bawah sini. Ada dalamnya ada Ardrian, itu teman semua itu, teman semua. Nah akhirnya mulailah AFC jalan gitu dari situ. Itu Tuhan bawa Special Forces, kita nggak pernah tahu siapa. Betul. Yang tadinya kita pikir Pipi nggak punya banyak kenalan, kita tuh nggak ada kenal banyak MLM gitu kan. Ya cuman dari ternyata dari mamanya mamanya Pipi ketemu Dokter Luigi, jadilah sekarang kalian pun ada di bawahnya di sini. Iya betul. Dari lahirnya gitu lah. Luar biasa. Tapi kalau sudah Tuhan memang pimpin, oh ini caranya gitu, mungkin ini buat kalian AFC mungkin is the way gitu ya. Soalnya memang kita bikin ini buat orang supaya bisa maju tanpa modal gede gitu. Jadi kalau satu-satu ada orang mau jalanin, kayak kemarin kita ke Makassar. Dulu Makassar itu slow banget gitu. Pak Mansur tuh slow. Ya Makassar, Niko udah bilang ini suatu saat akan jadi backbone daripada Indonesia Timur. Wow. Dan waktu Niko ngomong itu, tahu nggak? Kita tuh ngadain acara, ini sama Dokter Luigi ya. Ngadain acara di Makassar, undang 25 orang di hotel, ada meja, itu nggak ada yang datang. Wow. Orang yang menjanjikan orang ini bakal banyak datang, kagak ada datang satu pun. Wow. Akhirnya si Niko langsung telepon mamahnya, "Mah, ini udah ada makanan, sayang ajak semua teman mamahnya." Gitu. Diajak saya. Jadi si Niko tuh menjelaskan yang ini anak lo nih. Tapi anak lo ya beneran ya nih. Iya. Setelah acara itu Niko bilang gini, suatu saat Makassar akan jadi backbone kita gitu. Dan waktu kemarin kita bikin acara, itu LOP terbesar nasional. Wow. Dulu kan Medan, 2.000 orang. Ini 2.500 orang. Iya, baru aja kemarin ya. Dan waktu, para achiever maju, tell your story gitu. Itu dia bilang, iya, saya itu katanya kemarin naik cruise ke 3 negara katanya. Sampai satu kampung tuh bertanya gitu. Wow. Lo bener lo naik cruise? Iya bener ini gue naik cruise. Kok bisa? Even bupatinya bilang, masa kamu bisa naik cruise? Kamu siapa? Wow. Dari daerah kecil gitu kan. Di situ saya jadi terharu gitu. Ada ibu-ibu yang apa sih namanya? Nggak ngerti apa-apa gitu, sangat miskin, semuanya bicara tentang saya tuh sebelum AFC utang gitu, saya hidupnya susah banget gitu, nggak ada jalan, gimana cara mau jalan? Coba Anda berada di Makassar, mending kota gede, ini 5 jam atau 3 jam, 4 jam, 5 jam, ada beberapa kota gitu kan, yang mereka datang, yang mereka bersharing gitu kan. Saya tuh dari kampung itu gitu, kagak ada opportunity bisnis, nggak ada modal gitu, ya karena sakit parah, akhirnya cobain ini sembuh, semua orang jadi bertanya-tanya, jadi nggak ada effort gitu. Jadi AFC ini memang kita diriin supaya Anda hidupnya bisa bertransformasi di sini gitu. Nah, jadi kalau
mungkin perjalanannya lambat gitu, kayak AFC dulu lambat gitu. Asal kita bisa yakin dan percaya gitu bahwa oh ini memang jalan yang Tuhan udah siapin buat saya gitu ya. Yang akhirnya uji lagi ya. Saya nggak bisa, saya nggak mau menjual kayak kata-kata Tuhan juga gitu. Cuman maksudnya tapi banyak sekali orang hidupnya berubah gitu loh. Iya, itu yang tapi terpenting ya, yang mereka harus yakinin bahwa oh ini beneran bisa ngubah hidup saya gitu. Terus jalanin. Mungkin saat ini slow. Tadi saya bilang Pak Mansur tuh zaman dulu paling slow gitu kan. Kayaknya lambat banget nih Makassar. Tapi ini kok tuh yakin bahwa ini suatu saat jadi besar gitu. Bener akhirnya Pak Mansur seperti dari kayaknya dulu samurai sulit gitu ya, akhirnya samurai, sekarang bisa daimyo gitu. Keren. Bisa seperti membalikkan tangan gitu. Yang penting bisnis itu nggak bisa instan gitu. Kita tuh kadang-kadang suka money game tuh yang ditawarin instan kan. Lu taruh duit, gue kasih lu 10%, lu nggak usah ini lagi gitu. Tapi in the end lu lose everything gitu kan. Iya, jadi di situ sih. Karena proses itu sendiri yang penting. Harus stick to the plan gitu. Nggak bisa instan. Jadi kalau kayak challenge kita waktu itu adalah yang terbesar adalah lawan money game. Beneran itu. Kamu mesti jual produk di sini, di sana cuma taruh duit, dapat duit, kaya-kaya semua tuh. Tapi Indian crumble gitu, karena kan bohong gitu kan. Nah jadi kalau nanti terus abis itu kripto gitu kan, ya itulah challenge AFC itu adalah nanti waktu investasi bodong ini datang kembali dengan dalam bentuk apapun, dan mereka ini kadang-kadang suka nggak mau belajar gitu loh. Sudah dulu trading, online shop, trading, kripto, terus apa lagi nanti lahir baru lagi yang model-model gitu. Tapi kadang-kadang kalau itu sudah happening, itu yang kadang-kadang jadi challenge buat kita sih ya. Iya, tapi ya akhirnya kan terbukti juga gitu. Iya, luar biasa sih Pak. Yang penting kita jalankan dengan benar ya Pak ya, maka akan hasilnya jangka panjang ya Pak ya, itu harapannya. Oke Pak, jadi mungkin saya mau masuk ke sisi yang lebih personal lagi nih Pak Ernest. Sebagai seorang pemimpin kan ada waktu di mana kita merasa butuh waktu untuk recharge, ya untuk nggak stres. Apa yang Pak Ernest lakukan di waktu luang untuk menjaga keseimbangan antara bisnis dan kehidupan pribadi? Kalau saya untungnya gitu ya, kita punya komitmen untuk saya nggak boleh pergi. Bukan komitmen sih, makanya emang sudah kebiasaan dari dulu selalu berdua sama Helen gitu. Kemanapun selalu berdua gitu loh. Keputusan bisnis apapun selalu diobrolin. Jadi kalau ada masanya sangat suntuk, biasanya kita ambil retreat dan ajak anak-anak lah gitu ya. Biasanya setiap tahun saya ke Amerika sih gitu, ketemu anak-anak sekeluarga. Biasanya kita pergi 1 bulan gitu ya untuk recharge gitu. Kecuali sudah misalnya penat banget gimana, ya kita pergi deh sebentar kemana gitu. Ya jadi memang harus balance, makanya kita juga kalau itu kan pasti trip kita juga menarik gitu ya. Dan trip kita bikin jangan membosankan gitu gimana, karena supaya kita tahu semua udah pada stres gitu. Jadi menurut saya untuk balancing life itu traveling juga perlu gitu ya. Kita tahu bahkan bukan cuman member aja, ini semuanya tim kita juga kadang-kadang udah pada penat nih, biasanya setahun sekali kita ajakin jalan-jalan ke luar negeri gitu loh. Even beberapa anak gudang kita yang belum pernah keluar kota aja jarang gitu kan, kita ajak kemarin kita ajak ke Jepang gitu. Gitu. Jadi kita tahu lah memang di sini harus ada balancing gitu. Balancingnya apa? Ya traveling sih, nomor salah satu yang paling ini, dan ajak kalau bisa keluar bareng keluarga gitu ya. Oke, baik. Jadi Pak, sebagai seorang ayah yang dipercayakan 2 anak jagoan ya Pak ya, dan 1 tinggal di beda benua Pak, pasti itu juga nggak mudah ya. Apa sih Pak momen yang paling Pak Ernest kangenin ketika jauh dari anak? Jadi ya itulah kadang-kadang kalau lagi soal anak gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngerasa worth it nggak sih ya sebenarnya gitu ya, untuk gini, yang paling menyebalkannya adalah kita udah berusaha yang terbaik nih, kita udah kasih yang terbaik gitu, tapi ada aja orang yang tidak meng-appreciate, yang merasa
oh ini masih kurang nih bonusnya, masih kurang nih ininya, itunya. Kalau bisa jangan begini, kalau bisa terus undercutting lah dan waktu apa sih bukan undercutting ya, maksudnya melakukan kecurangan di AFC yang bisa membahayakan AFC dan itu ternyata waktu ketahuan itu orang dekat kita gitu lah. Itu yang paling sebenarnya worth it kayak gue tinggalin keluarga gitu ya. Maksudnya anak saya kan memang zaman dulu waktu kita mulai anak saya yang besar tuh langsung sama Helen di SMA di Jepang. Biar dia nggak usah ngelihat apa ya namanya, nggak jadi kayak kalau di rumah kita nggak ada gitu kan, takutnya memorinya akan wah gue nggak diperhatiin lah apalah, jadi mendingan sekalian ke Jepangin di dorm supaya dia belajar culture Jepang juga, supaya dia belajar bahasa juga gitu ya. Dan kedisiplinannya gitu, karena kita nggak akan ada waktu gitu. Nah, akhirnya kita suruh dia sekolah dari SMA. Nah gitu, jadi ya itulah maksudnya. Tapi kita balik lagi kalau kecewa atau kayak jadi gimana, takutnya nanti again kan ini tanggung jawab. Ini kan panggilan gitu ya. Jadi ya harus bisa terima aja gitu lah. Ya seperti ini gitu lah, manage aja dengan cara terbaik. Tapi ada masanya kangen, ada masanya itu sama di Amerika gitu ya. Ya udah lah, telan aja lah gitu. Mau gimana lagi? Teman kan masih ada satu yang di rumah gitu ya. Iya. Jadi cukup menghibur. Harga yang harus dibayar. Iya, harga yang harus dibayar. Untuk sampai di titik itu. Iya. Dan kita pokoknya harus tahu ini panggilan lah. Jadi apapun ya kita nggak bisa kecewa, nggak bisa komplain, nggak bisa apa gitu. Luar biasa Pak Ernest. Jadi Pak Ernest, apakah ada masa di dalam hidup Bapak ketika Bapak merasa gagal sebagai manusia? Bukan sebagai pebisnis, tetapi sebagai anak, suami, atau ayah? Puji Tuhannya enggak. Luar biasa. Puji Tuhannya kita itu ya mungkin karena dulu kita waktu di Amerikanya kita banyak dapet mentor yang orang bule gitu ya. Dan Helen itu juga salah satu yang segala tindak tanduknya sudah dipikirkan A sampai Z. Jadi Helen itu adalah orang yang dia bilang dia tidak pernah kecewa dari keputusan apapun. Gitu. Yang kita tuh kadang-kadang suka ini kayak kenapa ini kurang cepat atau kenapa anak kita bertumbuh sangat cepat gitu kan ya. Jadi jadi wah udah gede ya gitu ya. Itu aja sih yang kadang-kadang ini banget ya, cepat banget, time fly gitu ya. Betul. Cuman secara keputusan kita nggak pernah ngerasa, even waktu kita at the lowest point, waktu kita pertama pulang ke Indonesia, memulai segala sesuatunya, dan waktu kita semua dana, cash kita, uang kita, aset kita mesti jadiin liquid dan kasih ke Jepang selama bertahun-tahun, nggak ada apa-apa gitu ya. Kita sampai benar-benar tipis banget cadangan ini, dan kita mesti benar-benar hidup dalam jaga, nggak boleh hidup berlebihan supaya manage budgeting gitu ya. Itu waktu kita ngalamin masa itu pun kita nggak pernah kecewa, kita nggak pernah sedih, kita nggak pernah menyerah gitu ya. Karena tujuannya sudah tahu endingnya seperti apa. Kita cuman cukup terus day by day gitu sampai ke tujuan itu gitu. Jadi kita ya puji Tuhan kita bukan orang yang pernah merasa gagal, kecewa karena semuanya saya yakin ada waktunya gitu lah. Membangun sesuatu nggak akan gampang. Naik gunung itu kan terus mendaki gitu ya. Mendaki gitu. Kalau baru separuh udah ya nyesel, turun lagi nggak akan pernah bisa ke the top gitu. Kita tahu tujuannya di mana Pak ya. Harus tahu tujuannya di mana supaya nggak ada penyesalan gitu. Karena ada masanya waktu kita jalan tuh kayaknya nggak sampai-sampai nih ya. Kayaknya nggak sampai-sampai, tapi kita tahu kita terus bergerak naik gitu loh. Jadi apa yang mau dikecewain lagi gitu. Betul. Iya. Salah satu cuman yang paling ini adalah kayak melihat apa ya? Saya ngelihat gimana kayak teman-teman yang wow, dia bisa punya banyak waktu sama anaknya gitu kan ya. Tapi kalau dilihat lagi, kalau mau ditanya lagi,
Tapi apa impact-nya yang misalnya gini, misalnya kita ngomongin lah, kita saya takutnya dianggap jadi agak ini ya. Tapi misalnya gini, suatu saat kita di tahta, kita dihakimi gitu ya. Hidup kamu udah ngapain aja gitu. Berapa banyak orang yang sudah diberkati lewat hidup kamu gitu ya. Ya kita punya banyak waktu untuk keluarga sendiri, tapi apa yang sudah kamu perbuat untuk orang banyak gitu. Nah, itu yang menurut saya sih ya mengobatnya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan itu benar gitu. Iya. Jadi dampak apa yang sudah kita berikan bagi orang-orang di luar sana ya, nggak cuma tentang diri kita aja. Iya. Luar biasa. Jadi saat ini saya melihat juga AFC sudah berkembang sangat pesat nih Pak Ernest ya. Dan apakah ada harga yang harus dibayar secara pribadi Pak dalam proses ini? Yang paling sakit mungkin Pak? Oh, yang paling sakit ya zaman dulu ya, waktu pertama kali kita mulai, keluarga pun nggak percaya gitu, nggak ada yang percaya. Soalnya gini, kan Nabi itu ditolak di ya di tempatnya sendiri kan. Betul. Jadi penolakan yang kadang-kadang saya masih gimana itu ya dari keluarga gitu ya, maksudnya nggak menganggap ini serius gitu, nggak menganggap ini bisa beneran jadi besar gitu lah. Tapi ya teman-teman juga banyak yang kayaknya menertawakan gitu kan. Saya dulu pernah cerita sama satu teman, ini teman dekat lah ya. Waktu kita masih mulai dari awal tuh, saya cerita mimpi kita. Dia ini sama-sama pulang dari Amerika nih. Pulang dari Amerika, dia ini saya cerita begini waktu pulang dari Amerika tentang visi, tentang mimpi. Dia bilang, "Oh, dilihat aja lah. 1 tahun lah di Indonesia lo baru tahu di sini itu susah banget." Dia bilang gitu kan. Cuman ada lagi teman udahlah Nes, yang ini aja yang masuk akal aja. Bisnis itu jangan terlalu kayak di awang-awang sana yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Lu bisnis inilah yang kecil, mulai dari kecil, yang gini-gini. Cuma nasihat-nasihat gini menurut saya tuh ada, aku pulang bukan untuk yang kecil-kecil gitu loh. Karena di Amerika pun sudah nyaman gitu loh. Jadi memang aku pulang untuk melakukan sesuatu yang besar, dan untuk sesuatu yang besar itu penuh dengan perjuangan. Betul. Iya, jadi ya jalani proses saja. Ya itu harga yang harus dibayar sih. Kadang-kadang don't take it personally juga kalau ada orang mencemooh mimpi kita, orang ngata-ngatain gitu. Jadi ya udah jalanin aja lah, cuek gitu. Dan ini pun udah 7 tahun nih Pak akhirnya ya. Udah banyak suka dukanya, tapi luar biasanya banyak juga hidup orang-orang yang sudah diubahkan. Itu keren sih Pak. Dan Pak Ernest, kalau Bapak bisa menulis surat untuk Pak Ernest 10 tahun ke depan, kira-kira apa isi pesannya? Mungkin isi pesannya adalah jangan pernah berhenti bermimpi besar, karena ini baru Indonesia gitu lah. Ya. Memang kompleks challenge, tapi kalau keinginan terdalam saya adalah menjadi perusahaan global gitu ya. Perusahaan global yang nggak 10 tahun lagi, 10, 15, 20 tahun lagi ini jadi ikon gitu di dunia yang gelap gitu ya. Jadi pesan saya untuk diri saya 10 tahun lagi, 10 tahun itu cepet banget. Bilang jangan pernah khawatir akan jangan pernah anggap enteng kompetisi. Gitu. Hari ini kita boleh menjadi yang terbesar gitu. Tapi kita 10 tahun lagi harus tetap jadi besar gitu. Gimana caranya? Nggak boleh lengah. Nggak boleh lengah gitu. Untungnya kita disupport sama AFC yang terus berpikir next produk apa gitu. Terus berinovasi. Terus berinovasi. Nah, tinggal kita aja dari sisi ini bisa nggak kita ke luar negeri gimana? Terus apa yang harus kita lakukan? Strategi seperti apa? Memodernisasi sistem. Sistem kita kalau teman-teman lihat itu selalu improve lagi kan. Untuk lebih user friendly, bahkan ada beberapa adjustment yang nanti luar negeri pun lebih gampang masukin dari luar negeri segala macam gampang gitu. Jadi terus berinovasi gitu. Jadi kalau surat saya 10 tahun lagi sih jangan pernah berhenti berinovasi sih. Ingatlah dinosaurus itu dulu masanya adalah yang terkuat, yang tak terkalahkan. Tapi waktu dia tidak bisa beradaptasi, dia punah gitu loh. Ya, ada satu cerita kan, ada salah satu network terbesar di dunia gitu ya.
yang pada waktu AFC mulai kecil banget, dia itu adalah sebuah panutan. Ya, kita pengen, semua MLM pengen kayak dia. Dia dari Amerika, dia sudah go public gitu. Dia ada di mana-mana gitu. Gerakannya sudah global dan memang besar sekali gitu. Semua saudara saya pakai itu gitu. Impian kita wah pengen jadi yang ke model begitu gitu ya. Nah, sampai achievementnya adalah suatu saat dulu waktu kita baru mulai, teman-teman saudara semua yang ada di MLM dari luar itu yang besar itu semua menertawakan AFC gitu ya. Ya nggak mungkin bisa melawan, ini perusahaan hebat nih dari Amerika. CEO ini selalu ditekankan mereka donasi ke Afrika dan lain-lain gitu. Saya kadang-kadang suka berpikir, lu apa sih itu yang dibanggakan donasi di Afrika itu? Negara kita juga perlu banyak yang ini. Kenapa mesti Afrika dibanggakan gitu kan? Ya, tapi itulah kita juga secara pribadi pengen seperti perusahaan itu. Nah, tapi highlight daripada AFC, kita tahu AFC sukses di mana, yaitu waktu panutan kita menjadi kompetisi. Ya, jadi suatu saat salah satu leader kita, Bushido kita menemukan bahwa MLM Amerika ini yang besar ini ada satu pemimpinnya orang bule, ada fotonya dia sedang membandingkan perusahaan dia dengan AFC gitu. Perusahaan kami begini, AFC seperti ini, sekalipun yang dibikin kayaknya nggak. Kayaknya kita nggak gini AFC gini, kalau kita gini gitu kan. Loh, si jagoan top dunia ini mulai takut sama AFC gitu ya. Nah, jadi disitulah menurut saya highlight daripada AFC ya. AFC kita sudah mulai ke Malaysia. Malaysia juga nanti acara di tanggal 20 Juli sekitar 1.600 orang. Yang baru mulai. Kita juga sudah ada di Amerika. Ini mau buka lagi Hong Kong. Tapi member kita yang global itu ada di Dubai, ada di Pakistan, ada di Brunei Darussalam, ada Timor Leste, ada Papua Nugini, ada. Kita tuh sudah global sebenarnya. Cuman berdirinya belum. Nah, ini yang nanti kita tuh ya kadang-kadang kalau dipikir lagi, aduh capek ya. Helen juga bilang, aduh Nes, gue udah gak sanggup lagi kalau mesti. Niko aja dia bilang, Pak jangan libatin saya Malaysia Pak ya. Saya ini udah ini aja udah gak handle, jangan libatin saya Malaysia please gitu. Nah, gimana supaya dalam 10 tahun lagi, tadi kan nomor 1 surat buat diri saya adalah jangan pernah berhenti berinovasi, jangan pernah anggap enteng kompetisi. Yang ketiga adalah gimana supaya melahirkan pemimpin baru. Ini yang Helen sedang lakukan. Dia coba siapa yang bisa meregenerasi gitu. Itu penting sekali. Jadi jangan pernah jadi Superman lah gitu. Kita juga bilang nih, kamu mau nggak mau harus regenerasi gitu loh. Harus coba pikirin gimana siapa yang bisa ini. Masalahnya posisi Niko ini tidak ada yang bisa menggantikan. Itu yang sangat susah gitu kan. Iya, tak tergantikan. Dia beneran menurut saya Niko ini saat 1.000 dari 1.000 orang hanya satu yang seperti Niko. One of a kind. Dia sangat komit. Dia sangat komit dan dia bisa not taking it personal gitu ya. Itu yang saya tuh salut banget dan saya banyak belajar juga dari Niko. Nggak take it personal. Kalau saya sudah kayak care sama orang, biasanya objektifnya kadang-kadang bisa favor dia. Misal contoh saya dekat sama Budi Darwin contohnya, saya akan kok Budi minta ini saya kasih. Kalau Niko bisa jadi benar-benar hakim yang adil, dia bisa balance semua. Dia MLM ini satu kan, nggak boleh ada favoritism. Jadi kalau kamu lakuin satu hal, kamu harus bisa lakuin untuk semua orang. Makanya saya nggak terlalu terlibat di dalam jaringan karena saya bukan tipe seperti itu. Saya bisa ya kalau Anda nyebelin, saya bisa, saya bisa nggak akan favor kalian. Tapi kalau kalian ini, jadi saya bukan, makanya saya nggak pernah masuk ke dalam jaringan, karena itu bukan dunia saya banget. Nah, jadi ya untung kita punya Niko yang bisa bawa ini ke arah yang benar gitu ya, ke arah yang benar. Nah itu yang paling ya jadi kita lengkap gitu. Ada satu jagoan operasional, istri saya Bu Helen, saya hubungan sama Jepang untuk new product development dan lain-lain. Ya Niko
bisa handle jaringan, udah perfect. Cuman di sisi itu kita harus lagi tingkatin, yaitu meregenerasi gitu loh. Karena kita nggak akan bisa kuat seumur hidup gitu ya. Harus ada orang baru. Kegagalan pemimpin di dunia adalah waktu mereka tidak bisa regenerasi. Mereka yakin sama dirinya, tapi mereka kan umur nggak bisa dilawan ya. Gitu. Apalagi visi ini kan untuk jangka panjang ya, Pak, ya. Jadi penting banget ya. Iya, kita pengen jadi perusahaan yang legacy gitu loh. Kita pengen 10-15 tahun lagi ini masih eksis tanpa kita ada gitu. Tanpa kita ada ini masih jalan, masih eksis gitu. Jadi kenapa dulu kita pernah pengen ini Indonesia juga bisa go public, kita pengen ini sebenarnya ya untuk ini supaya kita bisa sustain 25 tahun lagi masih jadi obor yang menyala gitu. Keren. Ya. Jadi satu kata Pak Ernest untuk menggambarkan perjalanan hidup Bapak saat ini. Perjalanan hidup. Ikut istri. Tapi benar. Itu penting ya Pak ya. Tapi benar. Maksud saya perjalanan hidup saya itu karena gini, kita mesti bisa tahu siapa yang lebih kuat gitu ya, dalam punya visi gitu ya. Istri saya kebetulan punya karunia yang berbeda. Dia kayak bisa dengerin tuntunan spiritual gitu, dan kebanyakan benar. Dia kebanyakan benar. Nggak semua orang punya itu gitu. Saya juga nggak punya. Kalau saya emosional, jadi saya kalau ambil decision bisa berdasarkan emosi gitu, which is bahaya gitu kan. Kalau lagi happy, ya udah. Tapi kalau lagi kesel, ini. Tapi kalau Helen tuntunannya spiritual gitu. Jadi saya kayak punya dalam tanda kutip seorang nabi pribadi. Jadi why not? Ya udah, ikut. Jadi kayak contoh ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Saya udah bilang, aduh Len, janganlah pulang Indonesia, kita nggak ada kenalan siapa-siapa zaman dulu gitu kan ya. Tapi karena dia so strongly believe, ya udah akhirnya ikutin dan jadi gitu lah. Dan itu bukan pertama, dulu di Amerika juga beberapa kali gitu. Tuntunannya sangat jelas gitu. Sorry, ulang lagi apa pertanyaannya? Satu kata yang menggambarkan perjalanan hidup Pak Ernest sampai saat ini. Kok ikut istri? Aduh. Satu kata ya? Nggak ada kata lain sih selain yang tadi. Di balik kesuksesan seorang pria selalu ada istri yang mendukung ya Pak. Itu benar, itu benar ya. Jadi terakhir nih Pak Ernest, apa kalimat yang Bapak mau sampaikan bagi para pendengar Deeper hari ini? Kalau menurut saya yang paling penting adalah nomor satu, kenapa kita lakukan ini, itu yang paling penting gitu ya. Kita ngelakuin ini semua adalah untuk mengubah, nomor satu untuk ini dong, supaya hidup kita, keluarga kita lebih baik gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang dalam perjalanannya lupa. Ini kan spotlight ya. Anda ke panggung, Anda kemenangan, Anda Anda achieve, Anda punya banyak uang. Akhirnya lupa bahwa tujuan utamanya adalah punya keluarga bahagia. Ya, jadi kebanyak di MLM ini, makanya kita harus hati-hati juga ya. Maksudnya godaan banyak, orang yang butuh uang banyak gitu ya. Jadi kalau Anda pamer kekayaan, Anda ini, ya chance untuk Anda diiniin itu ya, dimanfaatin orang segala macam. Jadi mesti jaga ketujuannya. Kenapa? Tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utamanya nomor satu, kita mesti bangun keluarga bahagia gitu ya. Kecuali memang sudah nggak ada, makanya cuman ya kalau ini anak buat anak ya buat anak gitu, buat suami istri gitu lah. Kadang-kadang waktu spotlight itu, kita sudah terima spotlight itu, kita lupa gitu lah alasannya. Jadi untuk diri sendiri gitu. Itu yang kalau misalnya kita sudah melenceng, coba koreksi lagi, check and recheck gitu ya. Balikin lagi, tune in lagi gitu. Kayak main gitar kan, kan kalau mainin terus kan lama-lama out of tune. Kadang-kadang kita mesti retreat, ambil waktu, tune lagi ya. Ini apa sih, kenapa sih gitu. Jangan sampai mobil baru kita, uang kita, terus kita pamer-pamer, kita dimanfaatin orang. Makanya saya paling males lah yang saya udah lihat banyak gitu ya.
orang pamer-pamer biasanya habis. In the end nggak tahan 5 tahun habis gitu loh. Karena dimanfaatin orang, ya malah ditinggalin keluarganya malah gitu kan. Ya itulah gitu. Jadi luar biasa nih, menarik. Jadi stay humble ya Pak ya. Menjaga kerendahan hati itu dan ingat lagi kenapa kita tujuan utama sih, balik ke tujuan utama sih ya. Tujuan utamanya apa gitu. Dan harus tune lagi gitu, harus tune lagi. Kalau melenceng ya tune lagi gitu. Kebayang nggak sih maksudnya kebanyakan di spotlight, lupa diri gitu loh. Uang banyak gitu, masuk ratusan juta, jadi beli mobil ini, beli mobil itu, jadi lupa tujuan utamanya adalah ya gue mesti nabung juga untuk kita nggak tahu kapan masa sulit datang. Kita harus punya cadangan untuk anak kita gitu. Ingat lagi ya Pak ya, tujuan utamanya kita ada di sini. Tujuan utamanya apa? Karena kita nggak mau kaya tua sendiri. Betul kan? Betul. Iya. Bener nggak sih kadang-kadang gitu ya, ketemu orang yang lebih gimana, banyak dong, lebih canggih pemikirannya, lebih maju, lebih ini, jadi kita nanti kan mulai banding-bandingin gitu. Gini, akhirnya kan pokoknya kita udah, ini pilihan kita dari awal, kita komit bangun sama-sama, ya udah gitulah tujuan utamanya gitu. Wow, luar biasa sekali Pak Ernest. Thank you so much buat waktunya, sudah meluangkan waktu, dan saya percaya cerita Pak Ernest ini bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana. Dan kita doakan juga supaya semakin banyak lagi orang-orang yang hidupnya bisa diubahkan melalui kehadiran AFC menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Mungkin pesan saya sedikit sebelum ini ya, buat yang penasaran gitu ya, penasaran, banyak sekali orang yang hidupnya berubah di sini gitu, dan AFC didiriin untuk benar-benar menjadi wadah transformasi gitu loh. Itu visi dan misi kita dari awal yang sampai 7 tahun